mungkin balas dendamnya dia karena ada perang namanya perang Qadisiyah di mana umat Islam dapat menyerang dan mengalahkan Persia. Akhirnya dibunuhnya si Umar bin Khattab ini karena balas dendam. Kemudian naiklah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga terbunuh. Oh, Utsman bin Affan terbunuh juga. Nah, ini akhirnya ramai mulai. Iya. Nah, harusnya kan ada baiat siapa nih? Naiklah Ali bin Abi Thalib. Tapi ada Yazid bin Muawiyah. Muawiyah mengatakan, Ali, saya akan membaiatmu kalau saja kau bisa menemukan siapa pembunuh Utsman. Nah, jadi Muawiyah tuh sangat membela Utsman karena sepupu. Gitu. Tentu dia bela ya. Ya. Kata Ali, nanti dulu saya harus mengumpulkan data-data dulu siapa sebenarnya, karena yang membunuhnya banyak, bukan 1 dan 2 orang, banyak dulu. Jadi harus dicari dulu siapa aja. Sampai akhirnya terjadi pertikaian. Sebetulnya bukan pertikaian sih. Perdebatan. Sehingga terjadi namanya perang Jamal di mana Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah istri Rasulullah berperang. Kemudian juga dilanjutkan perang Siffin antara Muawiyah dengan Ali. Nah, jadi panjang ceritanya sehingga akhirnya terjadilah sekte-sekte aliran-aliran Syiah yang menganut pada pengikut pengikut Sayyidina Ali. Dan Syiah ini banyak, bukan satu. Jadi ada berapa sih atau Pak? Bisa 15 lebih, ya. Tapi yang populer salah satunya adalah begini. Penganut Syiah itu adalah pertama, dia tidak mengakui Rasulullah. Ini yang paling berat. Dan mengakui bahwa Ali adalah Tuhan. Nah, itu si Abdullah tadi tuh. Abdullah bin Sabah tadi itu. Aslinya Yahudi. Yahudi itu. Ini Ali adalah Tuhan, dia pencipta langit dan bumi. Ali. Ini sudah di luar ya. Sudah syirik udah. Ya, betul. Satu. Ada juga mengakui Rasulullah tetapi mencela Abu Bakar dan Umar. Mengakui tapi mencela khalifah yang lainnya. Iya, mencela khalifah. Kenapa tuh Pak Haji dia mencela Abu Bakar dan Umar tuh? Karena ada kejadian Ghadir Qum ada pertemuan setelah pergi haji itu Rasulullah pernah berkumpul dengan para sahabat dan dikatakan bahwa Rasulullah mengatakan setelah aku maka diwasiatkan bahwa akan dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib mengambil dari sana. Sehingga sebetulnya harusnya yang menjadi khalifah pertama bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tetapi Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar nyerobot nih menurut pengakuan. Gitu. Padahal kan sebetulnya kalau saja Abu Bakar menyerobot kan Sayyidina Ali juga nggak akan dia akan berontak sebetulnya. Tapi kan tidak. Saat bayat itu kan nurut aja kan. Ikut. Jadi sampai saat itu ada juga yang mengakui Abu Bakar, mengakui Umar, mengakui Utsman, tetapi hanya mengatakan bahwa Ali atau Sayyidina Ali lebih afdal, lebih utama lah. Itu ada juga sekte-sekte. Jadi ada yang berat, ada yang sesat lah, katakan sesat, ada yang menengah, ada yang ringan. Dengan alasan yang berbeda ya. Jadi Syiah itu banyak, jangan dilihat satu kelompok banyak ya. Banyak. Yang di Yaman beda, yang di Baghdad beda, yang di Syria beda. Yang di Indonesia juga beda. Termasuk di negara kita juga beda. Beda. Akhirnya kan masuk juga ya. Iya. Karena begini, zaman Abbasiyah kan khalifah, kemudian Umayyah, kemudian Abbasiyah. Periode Abbasiyah ini khalifah atau pimpinan terakhir namanya Mu'tasim. Dia punya penasehat agama, nasihat agama yang namanya Al-Qamah. Itu berkedudukan di mana ini? Di Irak. Abbasiyah di Irak. Di Irak. Kalau Umayyah di Syria. Di Syria. Iya. Ali bin Abi Thalib di Kufah di Irak juga. Iya. Jadi kalau perpindahan
pemerintahan Islam kalau dilihat dari pertama kali adalah Rasulullah di Madinah kan, Madinah, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali dipindahkan ke Kufah di Irak. Nama daerahnya Kufah di Irak ya, salah satu kota di sana negeri. Kemudian dari Kufah, dari asalnya Ali, pemerintahan diambil oleh Muawiyah di Syria. Yang sekarang lagi perang. Nah, itu nanti ada kaitannya tuh. Itu bisa kita kaitkan. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Syria. Nah, itu zaman Muawiyah. Kemudian masuk Abbasiyah di Irak. Balik lagi Irak. Setelah Abbasiyah ada lagi Andalusia di Spanyol. Andalusia itu ya benar betul. Andalusia di kemudian ada lagi setelah itu Ottoman di Turki. Di Turki gitu. Jadi berpindah-pindah pemerintahan Islam itu. Yang non Arab adalah yang di Turki itu. Karena Turki bukan Arab. Ottoman itu bukan Arab, bahasanya kan bahasa Turki. Tapi sebelum itu semua adalah bangsa Arab. Itu runtutannya. Jadi salah satu kehancuran Abbasiyah itu adalah berkat pada zaman Mu'tasim ada yang khianat, ada yang melakukan kerjasama dengan Iran. Jadi di Iran itu pada saat itu At-Tusi namanya, At-Tusi orang Iran, Kemudian di Baghdad atau di Irak ini adalah Alqamah. Dia kirim surat, supaya dapat menyerang Baghdad. Siapa yang namanya At-Tusi? At-Tusi adalah penasehatnya Holako. Holako itu siapa? Holako kan episode kemarin kita bicara cucunya daripada Mongol. Yang kemarin saya lihat itu yang Kubilai Khan. Sampai Pak Haji aja susah ngomong Kubilai Khan. Anaknya Genghis Khan ya? Ya, cucu. Jadi ada Mongol dan Tatar ini kan sepupuan gitu ya. Jadi bisa disebut Tatar, bisa disebut Mongol. Jadi akhirnya datanglah pasukan dari Mongol, dari Tatar menyerang Baghdad, Iran, dan meluluh lantakan hampir 1 juta jiwa. Itu pada zaman Abbasiyah terakhir. Makanya runtuhlah Abbasiyah pada saat itu. Itu karena akibat apa? Karena kerjasama ulamanya Syiahnya si Abbasiyah dengan yang ada di Iran. Gitu. Itu kalau bicara politiknya. Kalau sekarang mah misalnya collab ya. Boleh diminum ya? Betul. Kolaborasi. Konspirasi ya memang itu. Dicoba dulu nih kita susu kurmanya ya. Luar biasa enaknya nih. Ini susu kurma ini Bang Didi? Apa untuk kesehatannya apa nih, Bang? Yang punya aja sekarang gemuk, sehat. Oh gitu. Kayaknya semangatnya luar biasa minum susu ini Pak. Iya. Sama kurmanya sukari lagi. Iya betul. Itu. Jadi kita ya karena sejarah ya. Kait-kait ya. Nah, sekarang kan sedang rame nih. Sedang rame di Iran di mana ya? Di Syria juga rame ya. Di Yaman juga rame gitu ya kan. Nah, di Yaman ini adalah aliran sektenya Syiah Zaidiyah. Zaidiyah itu aliran Zaidiyah. Kemudian kalau di Syria itu Syiahnya Syiah Alawiyah dari Nusairiyah. Gitu. Jadi banyak sekte. Kalau di Indonesia ini. Nah, kalau di Indonesia gimana tuh Pak Haji? Sepertinya Isna Asyriah ini yang paling berat. Gimana? Isna Asyriah, Imamiyah Isna Asyriah. Jadi yang di Indonesia nih ya? Indonesia kira-kira, walaupun banyak sekte lain. Jadi mengakui bahwa sebetulnya imam yang benar itu ada 12 gitu ya, dari Imam Husain, kemudian Hasan, kemudian Ali Zainal Abidin, kemudian Ja'far Shadiq dan seterusnya. Dan imam yang ke-12 itu adalah Imam Mahdi menurut Syiah yang akan keluar nanti. Ya, menurut Syiah itu. Mana Imam Mahdi itu ada di Mosul. Mosul itu di Irak. Nanti akan keluar dari sana. Jadi ceritanya begitu. Jadi mereka itu mengimani setelah eranya khalifah yang lain ya. Artinya setelah Ali, kemudian kan cucunya kan? Iya. Hasan Husain dan bawahnya lagi yang 12. Iya, betul. Jadi pengikutnya sebetulnya yang memprovokasi. Alinya sendiri tidak. Ali sendiri tidak dan mengakui kepemimpinan. Itu kalau bicara. Makanya sekarang terjadi pergolakan antara Sunni atau Ahlus Sunnah dengan
Syiah ini nggak berhenti. Seperti sekarang di Yaman dibombardir kan, Al-Houthi dibombardir sama. Jadi sampai sekarang ini nggak bisa habis bertikai terus ya Pak? Ya di Syria aja kan nggak bisa habis dari tahun berapa itu? Betul. Gitu. Jadi antara Sunni dengan Syiahnya kan Bashar Assad ini kan termasuk Syiah Alawiyin. Yang presiden yang sekarang dari sebetulnya Hafidh al-Assad. Sekarang kan Bashar. Bashar betul. Jadi waktu saya ke Syria dulu memang sudah mulai benih-benih itu sudah ada di Syria dan sampai sekarang. Dan semakin tajam karena pihak-pihak luar juga yang ingin mereka tidak damai dalam satu negara itu Syria sebut saja ya. Iya. Semakin ikut campur kan. Iya. Akhirnya kalau sekarang malah larinya ke masalah politisasi kan gitu. Iya. Jadi mungkin sejarahnya bisa dikatakan sentimen politik awalnya dari situ. Akhirnya dari sentimen politik lari ke agama, ke negara. Makanya si Atu Bapak punya negara di Iran gitu. Dan memang itu adalah ulahnya Yahudi gitu. Ulahnya Yahudi juga. Jadi coba lihat sekarang pernah gak Yahudi maksud saya Iran menghancurkan Palestina? Coba. Belum pernah dengar sejarahnya. Tapi pernah nggak ngebom gitu? Coba. Yahudi? Enggak, Iran ngebom. Iran. Iya. Coba diingat-ingat lah. Nggak pernah ya. Kenapa? Karena di Iran sendiri itu ada peninggalan Nabi di sana. Tuh. Di Iran, jadi orang Yahudi menganggap bahwa Iran itu adalah tanah suci yang kedua setelah Palestina. Makanya sempat juga ingin memindahkan makam Rasulullah. Iran. Itu Syiah Safawiyin namanya. Jadi Iran tuh bisa dikatakan tanah suci orang Yahudi yang kedua karena di sana ada Nabi Habakuk namanya. Baru dengar kali Habakuk. Iya betul. Saya juga baru dengar Pak. Eskial. Ada Daniel. Itu nabi-nabi Bani Israel yang ada di Iran ya. Di Iran. Itu ada di 3 kota terbesar, Isfahan, kemudian Hamadan, Teheran. Teheran ibu kotanya ya. Itu ada peninggalan nabi-nabi sebutin di sana. Jadi kelihatannya sih nggak bakalan perang sih antara Iran dengan Amerika atau Amerika yang beraliran Yahudi. Itu cuman kertak-kertak aja kelihatannya gitu. Karena rentetan sejarahnya sangat erat. Iya, kelihatannya gitu karena nggak mungkin lah ngebom di sana kan ada kuburan peninggalan para nabi, banyak nabi-nabi gitu. Jadi seperti itulah. Gitu Bang Diri ya. Saya juga baru tahu alhamdulillah karena bertanya jadi saya juga punya pengetahuan. Iya. Tentu saya mungkin pesan-pesan untuk kaum muslimin pada umumnya di Indonesia itu seperti apa Pak? Ya betul. Salah satu akidahnya Syiah adalah taqiyah. Taqiyah itu pura-pura. Pura-pura. Iya. Itu pokoknya kalau kita kumpul dia nggak akan mengaku kalau dia Syiah. Dia berpura-pura Sunni. Pokoknya nggak tahu. Tapi dengan kejadian saya melihat dari kejadian Syria saat ini ya. Saat ini kelihatannya Syiah mulai menampakkan dirinya. Gitu. Dan di Indonesia juga sudah nampak. Memang. Banyak di Indonesia ini Syiah ini. Jadi untuk pemuda-pemuda kita ya harus banyak belajar, banyak apa namanya? Banyak tahu ya. Banyak tahu lah dengan sejarah-sejarah. Iya, sejarah. Karena sejarah itu kan bisa berulang lagi per 100 tahun biasa suka terulang dia. Jadi dengan diterangkannya tentang sejarah Syiah tadi, ya kita sudah bisa mengambil kesimpulan masing-masing lah. Seperti apa sikap kita dan seperti apa keimanan kita harus tetap dipupuk gitu ya. Karena dengan sejarah yang tidak bisa diingkari, itu maka kita akan bercermin ya. Sesungguhnya yang lurus dan benar itu yang seperti apa. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Edi Hamdi, Pak Ustadz, kemudian Pak Julius sudah hadir ke sini. Walaupun 7 hari 7 malam mencari tempat kuliah ini, tapi terbayar ya. Pengetahuan tentang saya yang sejarah. Apa sih gimana kan gitu kan? Apa sih ini kan gitu kan? Ternyata aliran kan gitu. Ya ini baru pinggirannya aja. Kalau mau lebih dalam lagi ya mungkin saya sediakan kamar lah di atas. Jadi dia yang nyiapin kamar. Iya, saya. Atau kita nanti ke rumah Pak Julius. Boleh. Nagih tadi makanan yang nggak dibawa sama dia. Betul. Bisa banding. Baik, mitra muslim, luar biasa ya pengetahuan baru buat kita bahwa itulah sejarahnya yang setelah diterangkan oleh Ustadz kita Edi Hamdi. Silakan monggo ditutup
Kuldi kita kali ini? Baik, mitra Muslim, tentunya terima kasih atas partisipasinya mengikuti acara Kuldi kami dari sejak berdirinya Kuldi zamannya Pak Julius ya. Bulan Ramadan tahun ini. Betul. Yang pertama kali ya Pak ya. Gara-gara corona gitu ya. Iya, benar. Ya, alhamdulillah masih berlangsung dan banyak yang subscribe juga. Like juga. Ya, jangan lupa itu. Karena memang tujuan kami di sini hanya memberikan informasi saja. Ya, sharing ya, bukan menggurui atau apa, tapi apa yang kami dapati dari beberapa buku-buku, karena juga kami tidak berani menyampaikan kecuali ada data dari kitab-kitab yang saya baca, Al-Bidayah wan Nihayah, Tarikh Tobari, kemudian beberapa kitab-kitab lain yang mungkin bisa memperkuat Kuldi pada kesempatan ini. Pak Julius tahu kitab-kitab yang disebutkan Pak Ustadz tadi? Gimana Pak? Tahu kitab-kitab yang disebutkan tadi? Belum tahu tuh. Aduh. Apa itu Bang Dinin? Sama saya juga tahu. Baik, kita Muslim, terima kasih dan sekali lagi Kuldi sangat terbuka untuk siapapun yang ingin mencari tahu tentang sejarah dan kita saling sharing untuk pengetahuan kita. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Nah, buat yang pengen tahu tentang sejarah Islam, perjalanan Nabi, ya kan, silakan kalian kepoin tuh Kuldi Ria bersama Edi Hamdi di Satria TV ya, jangan sampai enggak ya, gitu pantengin ya.